Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kikendi, masih bersama Lisa dan Prof. David. Nah, kalau dilihat dari tingkat keparahan ini, Prof. Kalau ukurannya 1 sampai 10, Lisa ini di dalam ilmu kedokteran yang di dunia ini ya, itu tingkatannya berapa? Ya, jadi kerusakan yang didapat dari Lisa adalah struktur permukaan. Jadi kulit dan struktur di bawahnya sedikit. Jadi tidak sampai struktur tulang, struktur otot, tidak. Jadi kalau kita bilang keparahan, kita bisa bilang di 5 atau 6 dari 10 skor. Oke, tapi apa yang membuat kasus Lisa jadi spesial di ilmu kedokteran? Kalau dilihat dari kesulitan, memang kalau bilang struktur yang rusak itu hanya permukaan, tapi karena rekonstruksinya menggunakan suatu struktur yang tebal, tidak tipis, tidak mengikuti kontur, jadi menjadi flat, menata kontur, bagaimana hidung supaya menonjol, bagaimana mulut ini biar bisa muncul kembali, matanya kembali bisa muncul dan rata, dan ada tonjolan di situ, di sini ada cekungan di sini, ini ada tonjolan di sini, itu yang membuat angkanya mendekati 10 kesulitan. Berarti tingkat kesulitannya tinggi sekali dari itu ya. Jadi kalau ini bagaimana menata kembali struktur-struktur yang ada. Seniman aja mengukir kembali. Kembali. Untuk sementara 18 kali hasilnya seperti ini. Ya, jadi kita waktu itu berpikir yang penting Lisa bisa kembali ke kehidupan sosialnya walaupun tidak dengan kesempurnaan, tapi yang penting yang membuat kita bahagia bahwa dia bisa bergaul dengan banyak orang, kemudian bahkan orang-orang itu selebriti, kemudian dia bisa berusaha, setiap pameran, setiap ada event kedokteran, beliau selalu ada dengan mejanya. Nah itu membuat kita bahagia, senang bahwa sebenarnya tercapailah tujuan kita bahwa mengembalikan Lisa pada kehidupan sosialnya. Tapi begitu kita memperhatikan struktur-struktur wajahnya, banyak PR yang perlu dilakukan. Apalagi Anda ahli estetika ya. Ini masih bisa dibikin lebih sempurna lah ya, lebih cantik gitu ya. Betul. Baik, kita panggil Dr. Nalini ya. Untuk cerita. Ya, Dr. Nalini Murdi. Terima kasih dokter. Terima kasih. Iya. Halo, apa kabar? Ketemu. Baik. Jangan bosan. Iya. Oke, silakan duduk. Dokter Nalini, tadi kita udah bicara bagaimana proses penyembuhan dengan operasi-operasi secara fisik ya. Nah, yang sekarang kita ingin tahu juga bagian psikologinya ini. Bagaimana Lisa pada awal bertemu dengan Anda melihat persoalan apa yang paling terlihat dari Lisa secara emosional ya, secara psikologinya waktu itu. Bagaimana kondisinya? Ya, pada saat itu saya bertemu dengan seorang perempuan muda usia 22 ya, Lis ya, pada saat itu yang secara kejiwaan juga belum matang dan kemudian pemalu, sangat rendah diri pada saat itu. Dan ketika saya ditugasi, saya kan masuk di dalam tim bedah plastik itu tadi, dan saya tanya, sudah tahu apa tujuannya untuk dioperasi itu, kemudian apa yang kamu harapkan setelah operasi. Jadi ini sebelum operasi berlangsung? Sebelum operasi justru. Itu adalah pekerjaan saya yang utama sebetulnya. Saya kan nggak tahu ada apa-apa di balik itu gitu. Jadi pada saat itu saya hanya mengeksplorasi supaya antara ekspektasinya dia, harapannya dia itu mendekati kenyataan yang ditemui dia. Jadi meskipun saya juga tidak pernah berpikir bahwa dia akan operasi 18 kali gitu. Saya nggak pernah berpikir. Saya pikir ya 2-3 kali gitu ya. Terus saya menanyakan kira-kira fantasinya dia ingin jadi apa. Saya tidak mau bahwa kemudian dia berfantasi setelah
operasi selesai dan kemudian dia melihat wajah seorang Luna Maya misalnya. Dan itu akan sangat-sangat mengecewakan. Oke, Jadi justru berbahaya buat iya, berbahaya jiwanya buat ya. dia gitu kan. Itu menjadi pekerjaan saya untuk bagaimana mendekatkan antara ekspektasi dengan kenyataan yang akan dia temui Hadapi. nantinya setelah operasi. Dan betul-betul untung saya pada saat itu sudah melakukan sesuatu yang on the right track gitu ya. Karena setelah operasi saya pun juga kaget, jujur saja. Saya baru pernah melihat operasi seperti itu di mana wajahnya seperti bakpao. Jadi ada bakpao ditempel ke wajahnya gitu. Ini operasi pertama, kedua Operasi kita awal-awal ya. pertamanya di awal-awal gitu. Terus? Jadi ya untung saya sudah seperti itu. Jadi saat setelah operasi itu selama sebulan ya mungkin ya sekitar segitu saya tidak pernah memberikan cermin, tidak boleh ada yang memberikan cermin ke dia. Oh, jadi setelah operasi 1 bulan kemudian nggak boleh ngaca Nggak ya? boleh ada yang memberikan cermin. Jadi di kamar mandi pun ketika dia sudah jalan saya sudah bilang bahwa ambil yang semua cermin-cermin harus dikeluarkan jauh dari Lisa. Iya betul, karena saya harus Kenapa melakukan ya saya harus melakukan desensitisasi namanya. Apa ya itu? kan. Desensitisasi adalah pengenalan dia secara perlahan-lahan, secara bertahap bahwa itu jauh dari ekspektasimu. Itu yang saya harapkan karena pada saat itu kan 28 Maret 2006 ya. Yeah. Dia masuk 17 Maret 2006 jadi ada beberapa hari saya bertemu dengan Lisa dan itu ternyata drama itu dan siapa pelakunya itu saya temukan 2 hari sebelum dia operasi tapi saya pending dulu. Saya tidak mau mengurusi itu. Ini tahu peristiwa KDRT itu setelah menggali cerita dari Lisa atau? Karena dia tidak konsisten. Oke, jadi waktu itu Lisa terguncang dan sedang menyembunyikan sesuatu ya? Iya, termasuk pelakunya juga kucing-kucingan dengan saya. Setiap kali saya datang dia pergi, setiap kali saya datang dan begitu gitu. Itu pekerjaan saya pada saat itu sebetulnya hanya untuk mendekatkan ekspektasinya dia dengan realita, itu tugas utama saya. Tapi kemudian dalam perjalanan, setiap hari saya mengunjungi dia, lama-lama insting saya sebagai seorang psikiater mulai tersentuh gitu. Ada apa? Karena dia setiap hari, kenapa dia disiram air keras itu berganti-ganti ceritanya. Jadi tidak konsisten. Jadi lama-lama ada yang ditutupi, saya meraba ada yang sesuatu yang ditutupi. 2 hari sebelum dia hari operasi, akhirnya saya tembak. Apakah suamimu? Baru dia nangis dan dia menceritakan yang sebenarnya. Ya insting saya aja sebagai seorang psikiater gitu. Setelah bergaul dia selama 10 hari itu jadi bisa. Dan kemudian saya keep. Sebetulnya pada saat itu saya sudah dikejar-kejar oleh wartawan, jurnalis. Ada tapi apa, terus, siapa, bagaimana gitu iya, ya? Iya, tapi saya waktu itu terus lari. Saya pada saat itu ke Singapura kalau nggak salah. Sampai Metro TV juga telepon. Jadi para dokter juga hari itu tidak tahu atau sudah tahu tapi sama-sama menyimpan rahasia ini? Saya hanya bilang sama Dokter Urip almarhum sama ketua tim. Mungkin pada saat itu Dr. David, Prof. Ding. Prof. Saifuddin Nur. Prof. Saifuddin Nur adalah ketua tim, saya juru bicara dan tim teknis operasi bedah plastik. Ya. Hanya 2 orang yang saya kasih tahu, tapi saya sudah bilang keep jangan silent. Sampai bocor ke pers atau ke masyarakat. Siapapun ya. Kalau bocor apa yang Anda khawatirkan? Operasinya. Karena takut, pasti ada persoalan hukum ya di sini nanti kalau itu muncul ke permukaan. Pasti polisi akan intervensi. Jadi kacau ini nanti, ketenangan Lisa akan terganggu. Betul. Oke, jadi itu yang Anda jaga. Saya semakin tidak pernah ketemu dengan suaminya. Selama sudah terbuka gitu. Dan itu ada masalah legal, masalah hukum, masalah media dan sebagainya. Akhirnya saya pun juga pergi, terus dia operasi dengan selamat gitu ya. Tapi jujur aja saya juga kaget melihat dia pertama kali pos operasi. Oke, yang bakpao itu ya, wajah bakpao istilahnya ya. Ya, labu Halloween. Labu, iya, vlog, ditemplok gitu ya.
Belum ada ukir-ukiran itu Belum tadi. Oke, karena yang saya bayangkan kan ini waktu datang kan disiram itu kan udah kering kan. Iya, kering. Nah kan nggak mungkin ditempel begitu aja bisa bersatu kan. Iya. Itu ya pasti ada proses Iya. yang menyakitkan juga ya. Oh, Jadi iya. ini bius total ini ya. Bius total, harus. Operasinya juga sekitar Lama. 18 jam. 18 jam. Operasi pertama 18 Iya. 18 jam. untuk menempel punggung tadi itu. Iya. Yang lama adalah menyambung pembuluh darah yang berasal dari punggung disambungkan dengan pembuluh darah yang kecil dengan operasi bedah mikro, dan operasinya ada di dalam slide, itu operasi dengan mikroskop. Jadi waktu operasi Lisa itu ada operasi yang tanpa mikroskop, mengambil kulit dari punggung, mengelupaskan ini semua. Jadi wajah Lisa mungkin kalau pernah dibayangkan film Mumi 2. Mumi 2 kalau waktu dia berproses, kalau dia habis bunuh orang mukanya nambah terus nambah. Nah, dia posisinya adalah struktur otot saja tanpa kulit. Jadi memang ada mata, ada bibir, jadi terkelupas semua, dan itu yang kita tempelkan kulit punggung. Baik, kembali ke soal cermin ini. Jadi berapa lama setelah proses operasi baru Anda mengizinkan Lisa melihat cermin? Sekitar sebulan. Jadi saya melihat dulu kesiapannya. Sehingga akhirnya saya tawarkan, apakah kamu ingin melihat wajahmu? Pertama-tama ternyata enggak. Dia enggak kepengen juga gitu. Tapi lama-lama terus akhirnya dia ingin melihat. Terus saya kasih cerminnya itu dari mulai cermin kecil. agak besar sampai besar gitu. Tunggu Lisa, waktu ditawarin mau lihat wajahmu, kamu bilang nggak mau, kenapa? Kamu udah kebayang atau? Udah kebayang sih. Karena kan kayak beda banget nih, bukan. Karena kamu bisa meraba kan ya? Iya bisa. Kan Nggak ada hidung, nggak ada. ini saya pegang kok kayak gini gitu. Tebel banget, terus kan aneh banget kayaknya gitu kan. Jadi kamu nggak mau lihat wajahmu waktu itu ya? Masih belum. Terus kenapa akhirnya kamu mau? Ya mau nggak mau kan nanti juga saya akan melihat gitu. Jadi ya udahlah aku. Terus reaksi pertamamu waktu ngelihat? Aku sudah ada di bayangan sih, cuman oh ya udahlah ini dulu kayak gitu, nggak apa-apa nanti diperbaiki kayak gitu. Tuh. Ada satu perjalanan hidup yang mungkin menguatkan, sejak tersiram sampai struktur jaringannya sembuh sendiri, dia merawat dirinya sendiri. Ya, sedikit kembali ke belakang Lisa. Kamu kan nggak berani ke dokter, nggak berani ke rumah sakit karena kamu tidak mau ada kekerasan dalam rumah tangga ini muncul ke permukaan ya, diketahui masyarakat. Nah, artinya kamu, apa yang membuat kamu bisa bertahan untuk merawat dirimu sendiri seperti yang diceritakan Prof. David tadi? Ya awalnya sih saya nggak mikir apa-apa, tak pikir kalau setelah ini kan pertama hitam kayak gitu kan, setelah dibakar kesiram itu kan hitam. Tak pikir setelah ininya mengelupas gitu akan balik lagi ke kulit gitu. Saya pikir cuman simple kayak gitu sih. Jadi saya ya udahlah ntar kan sembuh-sembuh sendiri, nanti bisa balik lagi gitu. Saya Tapi nggak itu kan berpikir sakit macam-macam. yang luar biasa itu, kamu bisa tahan? Kalau sakitnya udah enggak sih, Prof. Walaupun ini luka semua kan memerah Iya. gitu, tapi luka, tapi ya waktu itu saya nggak ada kayak kuman-kuman gitu, nggak tahu, pokoknya bisa sembuh antara 4 bulanan kayak gitu. Oke. Karena di dalam rumah terus. Kalau wajah orang dari waktu ke waktu akan menua dan keriput. Iya. Nah, dengan tambalan dari punggung gini, apakah Lisa nanti wajahnya akan keriput atau tidak?